Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita mau menikmati hadirat Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Malam hari ini Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab kami telah merasakan kasih setia-Mu Tuhan, tak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama kita katakan, kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kasih setia-Mu Tuhan yang kami rasakan, kasih setia-Mu yang kurasakan, amin, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, amin, sempat membuat
puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Benar Tuhan, siapakah kami biji mata-Mu Tuhan? Kami tidak bisa membalas kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan, kami menyembah-Mu sebab kasih-Mu besar yang telah Kau nyatakan. Haleluya, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang kami rasakan. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesusku, kami tak dapat membalas kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, hanya pujian, hanya pujian, hanya syukur kami yang kami naikkan kepadamu Yesus. Haleluya, glory, kami menyembah-Mu Tuhan. Berkat-Mu mengalir. Haleluya, Engkau sungguh baik Yesus, Engkau sangat baik Tuhan. Glory, glory bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan, sebab Kau Raja kami. Haleluya, haleluya, Yesus, ini setiap kami ya Bapa, kami bawa pujian kami bawa syukur kami hanya kepadamu. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya.
Kami mau bawa setiap syukur kami kepadamu, ya Bapa. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Tuhan sungguh indah dalam hidup kami, menghiasi setiap hati dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari kita sama-sama katakan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku
kasih-Mu selalu melekat dalam hidup kami. Kami tak bisa hidup tanpa kasih-Mu Bapa. Tuhan, haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu, Yesus, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kami bersyukur Kau yang tak tergantikan dalam hidup kami. Kau tetap Allah selamanya. Terpujilah Engkau, Tuhan dan Raja kami. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Haleluya Tuhan. Besar. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kami percaya besar anugerah-Mu dalam hidup kami, besar kebaikan-Mu. Engkau yang selalu menolong hidup kami tatkala kami mengalami masalah pergumulan dalam hidup kami. Bahkan juga Tuhan juga selalu memberkati kehidupan kami. Hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan bawa hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu supaya kami boleh memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kebenaran firman Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Kami siap menikmati kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bisa bersyukur. Amin. Ya, Shalom. Puji nama Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan.
Dari Mazmur 73 kita bisa membaca dari ayat yang pertama sampai yang ke-28. Di rumah saja kita membaca, tetapi ada poin penting dari ayat yang akan saya sampaikan. Mazmur 73 ayat pertama sampai yang ke-28, saya akan membagi 2 poin dari ayat ini. Yang pertama dari ayat pertama sampai ayat yang ke-22, dan kemudian poin yang kedua yang saya akan sampaikan ayat 23 sampai 28. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, berdasarkan tema dari Mazmur 73 di atas dikatakan pergumulan dan pengharapan. Di dalam kehidupan kita pasti banyak yang namanya pergumulan. Ada tantangan, ada cobaan. Dan kita tidak pernah mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Terutama kita tidak pernah menduga saudara terkasih kita kemudian dipanggil oleh Tuhan. Itu kita tidak pernah menduga. Tetapi satu hal yang pasti, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah, di tengah kesedihan, bahkan duka cita, bahkan sakit penyakit dan problem apapun, ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Nah, kita akan melihat dari ayat yang pertama sampai yang ke-22 bahwa Allah itu baik di dalam segala keadaan apapun yang sedang kita alami. Katakan amin. Kita memeriksa di ayat yang pertama dari Mazmur 73, sesungguhnya Allah itu baik. Baik bagi siapa? Bagi orang yang tulus hatinya. Bagi orang yang bersih hatinya. Kebaikan Tuhan ini terutama adalah orang yang tulus hatinya atau bersih hatinya. Nilai hati yang tulus adalah nilai hati yang dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Hati yang tulus atau bersih adalah hati yang menurut kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakan orang yang tulus hatinya, orang yang bersih hatinya di hadapan Tuhan, dibilang oleh Tuhan, kita akan bisa menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Tentunya ketika Tuhan bilang sesungguhnya Allah itu baik bagi orang yang tulus hatinya dan bersih hatinya terkait dengan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan. Jadi ada tantangan berat yang dihadapi oleh setiap kita yang mengatakan Allah itu baik karena torang memiliki hati yang tulus, karena torang memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan. Nah, tantangannya seperti apa bagi orang yang mengatakan Allah itu baik karena memiliki hati yang tulus dan bersih? Kita melihat di ayat yang kedua sampai yang ke-22. Mulai dari ayat yang kedua, kehidupan kita acap kali pernah melakukan yang namanya terpleset ya, begitu ya. Mudah jatuh dengan tantangan kehidupan. Nah, ini catatannya berurut. Kita cemburu kepada para pembual. Artinya para pembual ini adalah orang-orang yang tidak mengerti hukum, mereka tidak melakukan hukum, ya. Kita melihat orang fasik adalah orang yang mujur. Orang yang tidak mengalami kesakitan, orang yang tetap sehat, orang yang tetap gemuk. Sementara dibandingkan dengan orang Kristen misalnya. Sudah setia kepada Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan, sudah berdoa kepada Tuhan, sudah beribadah kepada Tuhan, sudah melayani Tuhan. Seperti saya pernah yang
mengalami namanya sakit stroke. Ya. Sementara orang yang di luar sana, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan, adalah orang-orang yang mujur begitu ya. Mujur usahanya, mujur kesehatannya, mereka tetap sehat, gemuk. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Kemudian apakah kita akan berkata, sementara kita dikatakan Allah sebagai orang yang tulus hatinya, bersih hatinya. Sementara kita melihat orang lain dalam keadaan baik-baik saja, sementara kita tidak baik-baik saja, begitu ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan teruskan. Kemudian di ayat yang kelima, mereka tidak mengalami kesusahan seperti kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan banyak mengalami kesusahan. Bahkan Alkitab berkata, sepanjang kita hidup dalam dunia ini kita pasti banyak mengalami kesusahan. Ya. Derayan air mata, penderitaan dan lain sebagainya. Dan kalau kita meng-cross check kebenaran firman Tuhan, ternyata Tuhan bilang, kita bukan hanya dipanggil menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi kita juga dipanggil untuk menderita bersama dengan Dia. Kita harus memikul salib Kristus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang yang di luar Tuhan tidak mengalami kesusahan. Kalau dalam konteks sekarang, usaha mereka luar biasa. Omsetnya meningkat, sementara kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, omsetnya menurun, begitu ya. Itu sebagai contoh saja. Mereka tidak mengalami kesusahan. Kemudian di ayat yang ke-6, mereka berkalungkan kecongkakan, kesombongan. Apa yang mereka miliki itu menjadi satu kesombongan, ya. Bahkan juga berpakaian kekerasan. Orang yang memiliki kesalahan seperti di ayat yang ke-7 dari Mazmur 73 ini, kesalahan mereka menyolok, sementara torang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, kita menghindari kesalahan dari tutur kata, dari tingkah laku kita, ya, perbuatan kita. Sementara di luar sana orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan, bahkan orang yang menolak Tuhan, mereka tetap eksis dengan kesalahan dan menyolok untuk semua orang, begitu ya. Mereka meluap-luap dengan kesangkaan, ya. Dan ada orang-orang yang menyindir, mengata-ngatai dengan kata yang jahat. Orang yang tinggi hati di ayat yang ke-8 dan lain sebagainya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kondisi-kondisi seperti ini menerpa bagi orang-orang yang tulus hatinya, bersih hatinya. Orang-orang yang mengatakan Allah itu baik dalam hidupnya. Kita menghadapi tantangan seperti ini. Bukan cuma itu, secara fisik atau secara hati. Misalnya di ayat yang ke-21, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dunu dan tidak mengerti seperti hewan di dekatmu. Artinya ada banyak kepahitan, ada banyak hal yang membuat seseorang itu mengalami masalah yang berat dalam hidupnya. Saudara, ada seseorang karena dia mengalami badai yang begitu berat, tadinya setia kepada Tuhan, tetapi dia sudah berupaya dengan kekuatannya, dengan tenaganya, akhirnya dia meninggalkan Tuhan dengan hati yang pahit, dengan hati yang sedih. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, sebagai seorang yang tulus hati dan bersih hati, dan kita mengatakan Allah itu baik bagi kita yang tulus dan bersih hati bagi Tuhan, kita menghadapi persoalan-persoalan seperti ini. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Tetapi berdasarkan tema dari Mazmur 73 ini, itulah pergumulan manusia. Tetapi di satu titik ada nilai pengharapan bagi kita.
pengharapan di dalam Tuhan. Artinya ada jalan keluar yang terbaik ketika kita menghadapi kondisi-kondisi yang seperti itu. Nah, yang kedua, di ayat yang ke-23 sampai 28, tetapi aku dekatmu, engkau memegang tangan kananmu. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bagaimana pemazmur mengibaratkan satu kehidupan yang tetap dekat dengan Tuhan. Ini satu realita yang dia lakukan ketika menghadapi situasi yang sudah saya sampaikan tadi ya. Di satu sisi sesungguhnya Allah itu baik bagi orang yang tulus hati dan bersih hatinya. Dia harus menghadapi satu kenyataan, harus menghadapi pergumulan. Berhadapan dengan orang lain yang sukses sementara dirinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, berbanding terbalik dengan kondisinya. Orang lain sehat, gemuk, segar, sementara kita sementara kita sakit, lemah dan lain sebagainya. Itu ada perbandingan yang ada di dalam Mazmur 73 ini dari ayat 2 sampai yang ke 22 itu ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi ada nilai pengharapan ketika kita dekat kepada Tuhan ya. Maka di situ ada satu keinginan yang mendalam dari hati kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan berarti ada persekutuan yang erat dengan Tuhan ya. Hanya Tuhan yang kita inginkan di dalam hidup kita. Biarlah Tuhan tetap berada di dalam hidup kita. Di ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Artinya ada pergumulan berat yang terjadi bagi seorang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi dia berkata, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Artinya Allah itu di mana kita dekat dengan Dia, di mana kita intim dengan Dia, tetap bekerja untuk kita. Untuk selama-lamanya Dia selalu hadir, menuntun, menolong hidup kita dan memberikan jalan keluar terhadap setiap masalah-masalah yang terjadi. Amin. Mari kita dekat dengan Tuhan, mari kita bersekutu dengan Tuhan. Dikatakan di ayat 27, sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Ini tegas, firman Tuhan berkata kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan ya. Karena di ayat sebelumnya Mazmur Asaf ini pernah mengalami yang namanya dia akan keluar dari sikap hati yang bersih, ya, sikap hati yang tulus di hadapan Tuhan. Seiring dengan masalah-masalah yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi dia tidak jadi, ceritanya tidak jadi karena dia mengambil fokus untuk datang kepada Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan. Dan menjadikan Tuhan sebagai tempat keinginan yang terutama dalam hidupnya atau tempat terutama dalam hidupnya. Dan dia tetap melekat kepada Allah sehingga ini menjadi satu hal yang membuat dia tidak jauh dari Tuhan. Dia tetap konsisten intim dengan Tuhan, tetap bersekutu dengan Tuhan. Di ayat yang ke-28 di sana dikatakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat pelindungan pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Hal yang kedua ini, biarlah kita tetap suka dekat dengan Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya, kondisi apapun yang sedang kita alami. Mari kita tetap dekat dengan Tuhan. Kita menaruh perlindungan kepada Tuhan. Karena dia adalah satu-satunya tempat pelindungan kita. Dia pasti akan menolong kita. Sehingga kita bisa menceritakan segala pekerjaannya. Segala kebaikannya di dalam hidup kita. Ada banyak orang Kristen ketika mengalami masalah dalam hidupnya. Dia tetap setia kepada Tuhan. Satu ketika Tuhan berkarya, memberikan jalan keluar,
Karena dia tetap dekat dengan Tuhan. Dia jadikan Tuhan sebagai tempat pelindungan sejati dalam hidupnya. Dan lewat kesaksian hidupnya, dia menceritakan kebaikan kepada orang lain yang justru sedang mengalami masalah dalam hidupnya. Dan itu menjadi berkat bagi orang itu. Dan saya percaya, seperti yang terjadi kepada jemaat kita, segala masalah pergumulan, ya sakit penyakit, akan Tuhan pakai supaya kita menjadi kesaksian bagi semua orang. Puji nama Tuhan. Saya mau bercerita tentang kemarin, bahwa ada satu kesaksian yang luar biasa yang dilihat oleh orang lain dalam konteks ketika Cik Lydia berkata Tuhan itu baik. Menghadapi kesedihan, ternyata orang lain menilai itu luar biasa. Itu menjadi kesaksian, pernyataan Tuhan itu baik, berulang-ulang Cik Lydia sampaikan pada waktu pelepasan jenazah. Justru itu menjadi satu cerita yang baik, satu kesaksian yang baik bagi orang lain. Karena ketika saya menyampaikan renungan firman Tuhan di sebuah gereja, dan ada berapa mereka yang hadir di acara penghiburan dan pelepasan peti jenazah, mereka bercerita bahwa ada nilai kesaksian ketika ada pernyataan Tuhan itu baik di tengah-tengah kesedihan dan duka cita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mereka mengalami satu berkat yang luar biasa. Nah, ini menjadi satu pelajaran penting di dalam hidup kita. Ketika kita mengalami masalah pergumulan dalam hidup kita, tetapi kita tetap dekat dengan Tuhan, kita terus melekat kepada Tuhan. Hanya Tuhan menjadi satu tempat keinginan kita, satu kerinduan kita. Maka saya percaya di tengah-tengah kondisi yang ada, kita justru akan menjadi kesaksian bagi semua orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, dua hal yang sangat penting yang kita belajar dari Mazmur 73, yang saya bagi dalam dua hal, dari ayat yang pertama sampai yang ke-22, yang kedua ayat 23 sampai 28. Bagian pertama bicara tentang sesungguhnya Allah itu baik bagi orang yang tulus hatinya dan bersih hatinya. Sekalipun menghadapi tantangan pergumulan hidup dibandingkan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang menolak Tuhan. Tetapi ketika kita menjalani satu kehidupan yang dekat dengan Tuhan, kita melekat dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, hanya Tuhan sebagai satu tempat pelindungan kita, maka di situ kita akan dibawa kepada satu kesaksian di mana kita bisa menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan terhadap masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya mengisi otak kita, tetapi menginspirasi iman kita. Supaya dalam keadaan apapun yang sedang kita alami, tetap berkata Allah itu baik dalam hidupku. Amin. Tetap berkata saya akan dekat dengan Tuhan, komitmen, konsisten dengan Tuhan apapun yang terjadi. Sehingga Tuhan memakai saya untuk menceritakan kebaikan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang besar bagi semua orang lewat kesaksian hidup kita. Justru terhadap masalah-masalah hidup yang sedang kita alami. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Kita akan menyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik dalam hidup kami.
Engkau sumber pelindungan kami. Engkau selalu ada dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Musik melakukan pujian ini dengan lembut. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini berkata Allah itu baik bagi kita yang hatinya bersih dan tulus bagi Tuhan. Tetapi kita harus menghadapi sebuah resiko dalam hidup kita. Kita menghadapi tantangan pergumulan dalam hidup kita. Melihat kemujuran orang fasik, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka hidupnya senang, hidupnya tidak sakit. Sementara kita orang yang percaya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan, kita hidupnya mengalami kesakitan, mengalami badai pergumulan yang berat dalam hidup ini. Dibandingkan dengan orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka mengalami situasi yang penuh dengan kenyamanan. Sementara kita yang percaya kepada Tuhan, kita menghadapi situasi yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan berat. Tetapi jangan berkecil hati. Kita tetap berkata Allah itu baik, pasti menolong dalam hidup kita, pasti akan memberikan kekuatan sehingga kita menghadapi setiap kenyataan hidup ini dengan kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita tetap dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jadikan Tuhan sebagai tempat yang terutama dalam hidup kita. Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber keinginan yang paling penting di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Jangan lepaskan Tuhan yang hadir dalam hidup kita dengan perkara-perkara yang lain. Tempatkan Tuhan sebagai bagian yang paling penting, terutama di dalam hidup kita. Terima kasih ya Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang
dalam hidup ini, memuliakan namanya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Sekali lagi haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Kita sembah Dia. Glory, haleluya. Ini kerinduan kami, menyembah nama-Mu Yesus, meninggikan Engkau. Hanya Engkau saja yang layak dimuliakan. Sungguh Engkau Allah yang baik, sungguh Engkau Allah yang besar, sungguh mulia kasih-Mu, besar karya-Mu dalam hidup kami. Ajaib Tuhan, kasih-Mu dalam hidup kami. Keagungan, kehormatan, kemuliaan bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami berikan pujian, hati kami bermazmur bagi-Mu, jiwa kami memuliakan Engkau. Hanya Engkau satu-satunya tempat perlindungan kami, tempat jawaban dalam hidup kami. Kami menaruh penuh, sebab Engkau sumber jawaban. Engkaulah harapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu dekat dengan-Mu. Terima kasih Allah yang baik. Kiara labasi karalamata karalabasi, kiara labasa karalabapa pata karalabasi karalabata karalabasi. Jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing ketika beribadah dalam doa pada malam hari ini. Mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi kesulitan, masalah. Sementara kita adalah orang yang setia kepada Tuhan, orang yang melayani Tuhan. Kita menghadapi berbagai macam persoalan, pergumulan, baik secara fisik, secara materi. Dibandingkan dengan orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka hidupnya diberkati. Hidupnya mengalami yang namanya situasi nyaman, senang, tidak sakit dibandingkan dengan kita. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, Allah itu baik bagi kita yang tulus hati dan bersih hati di hadapan Tuhan. Sekalipun kita menghadapi masalah pergumulan berat dalam hidup kita,
Jangan meninggalkan Tuhan. Teruslah mendekat kepada Tuhan karena Dia tetap Allah yang baik. Kita harus menempatkan Tuhan sebagai terutama di dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan, membawa doa kita kepada Tuhan. Tuhan melihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Naikkan doa secara pribadi di hadapan Tuhan. Dan nyatakan dengan iman. Saya percaya Tuhan pasti akan menyelesaikan untuk saya. Tuhan pasti akan bekerja, menyatakan kebaikan, menyatakan pelindungan, menyatakan pertolongan, menyatakan jalan keluar yang terbaik. Engkau melihat setiap hati yang sedang berdoa di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada. Tuhan selalu ada dalam kondisi apapun yang terjadi Tuhan. Engkau melihat sisi-sisi kelemahan kami, sisi-sisi ketidakberdayaan kami Tuhan. Tetapi kami mendekat dengan Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Kami menaruh harap sepenuh kepada Tuhan. Kondisi iman kami berkata Engkau terutama dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau Allah yang baik, selalu baik dalam hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri menghadapi persoalan apapun Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat yang hadir di gereja maupun di rumah masing-masing maupun di tempat yang lain. Tuhan memberkati, memberikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan memberkati kehidupan kami. Tuhan memberkati keluarga kami. Tuhan memberkati anak-anak kami. Tuhan memberkati usaha pekerjaan bisnis kami. Kami percaya pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan bekerja. Menyatakan berkat-berkat yang luar biasa. Dan jadikan kami sebagai orang yang diberkati untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita mengarahkan hati kita dan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima segala janji berkat Tuhan. Sebagaimana yang disabdakan untuk setiap kita. Firman Tuhan berkata setiap kita yang percaya, beribadah kepada Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan terus menyertai, melindungi, memberkati kita dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkat jasmani, berkat rohani melimpah di dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.